Baik, kita lanjutkan Pak Andreas, ada yang mau ditambahkan sebelum saya ke Mas Tovan? Iya, tadi sudah saya sampaikan beberapa hal terkait dengan minyak sawit ini. Memang sebenarnya peran pemerintah harus relatif besar ya terkait dengan ini. Karena apa ya sudah barang tentu sebagai perusahaan kan mereka mencoba maximizing profit juga. Melihat situasi internasional di mana harga vegetable oil ini sedemikian tinggi. Nah, di sini sesungguhnya ya peran pemerintah kita nantikan kan terkait dengan ini. Dan sebenarnya banyak mekanisme yang bisa ditempuh pemerintah untuk mengamankan pasokan minyak goreng di dalam negeri, sudah barang tentu kan. Dan kita tahulah tadi juga disampaikan di laporan yang ada baru dikeluarkan habis berarti kan memang stoknya kurang kan ya saat ini. Ya, dengan harga yang standar 14.000 itu di Indonesia. Coba kita tanya stoknya, Mas Tovan. Ya. Mas Tovan, stoknya produksi emang lagi turun, apa semua dibuang ke luar negeri ekspor? Jadi begini, yang pertama saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentang saya mewakili GAPKI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Jadi kami ini adalah asosiasi perusahaan perkebunan sawit. Jadi kami ini bergerak di sektor hulu yang memproduksi, yang mengolah tandan buah segar menjadi minyak sawit mentah atau menjadi minyak inti sawit. Nah, hasil yang kita olah inilah yang kemudian dikirim ke teman-teman yang memiliki pabrik olahan kelapa sawit, jadi atau refinery. Nah, itu kami jadi di anggota GAPKI ini ada sekitar 750 perusahaan dari sekitar 3.000 mungkin perusahaan sawit yang ada di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan dalam konteks diskusi kita malam ini tentang harga minyak goreng, satu hal yang bisa saya sampaikan di sini bahwa memang kenaikan harga minyak goreng itu sama seperti yang disampaikan oleh Prof. Andreas tadi, tidak lepas dari kenaikan harga minyak sawit di pasar dunia. Jadi kalau kita melihat bagaimana pergerakan harga minyak sawit sejak bulan sejak kuartal kedua tahun 2020, 3 bulan lah setelah pandemik masuk ke Indonesia, memang kenaikan harga minyak sawit mentah ini di pasar internasional tidak ada satupun yang kemudian memprediksi bahwa akan naik cukup tajam dalam waktu yang sangat lama. Jadi kenaikan harga minyak sawit mentah dalam pasar minyak dunia ini membawa berkah yang sangat besar sebetulnya bagi bangsa dan negara Indonesia. Karena kalau kita melihat dalam struktur industri kelapa sawit di Indonesia dari sekitar 16,3 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia, itu ada 41% yang itu dimiliki oleh masyarakat. Jadi perkebunan sawit di hulu ini tidak hanya dimiliki oleh perusahaan besar swasta atau BUMN yang sekitar 7%, tetapi juga di situ ada porsi yang sangat besar dari perkebunan yang dimiliki oleh masyarakat atau sering kita sebut dengan smallholders. Nah, kenaikan harga minyak sawit yang sangat tinggi ini tentu saja menaikkan harga jual tandan buah segar petani sawit ke pabrik kelapa sawit. Tentu ini adalah sebuah berkah. Nah, kembali dalam konteks minyak goreng, kita tahu bahwa harga CPO yang sangat tinggi ini maka tidak terelakkan bahwa komponen atau komoditas-komoditas yang diolah dengan bahan baku minyak sawit mentah ini juga naik, termasuk minyak goreng. Jadi itu adalah faktor utama yang menjadi penyebab mengapa kemarin harga minyak goreng ini menjadi sangat tinggi, dan itu kemudian kita juga cukup intensif berdiskusi dengan Pak Oke di jajaran di Kementerian Perdagangan juga, dan sebetulnya isu tentang minyak goreng ini sudah selesai dengan kebijakan pemerintah satu harga 14.000. Nah, dengan harga 14.000 ini tentu fokus kita saat ini adalah mengamankan pasokan minyak goreng ini di tingkat masyarakat sehingga tidak terjadi kelangkaan. Nah, satu lagi Manuara yang perlu saya sampaikan di sini, kebijakan satu harga 14.000 per liter ini juga merupakan kolaborasi atau kerjasama yang sangat baik antara pemerintah dengan dunia usaha, karena dana yang dipakai untuk subsidi harga minyak goreng untuk stabilisasi, saya tidak mengatakan subsidi, untuk stabilisasi harga minyak goreng 14.000 per liter ini juga diambilkan dari dana pungutan sawit. Jadi tadi saya akan mencoba menjawab Bang Ukay yang menyampaikan bahwa kita lebih senang ekspor
daripada kemudian dijual di dalam negeri. Tidak seperti itu juga, karena sebetulnya harga reference atau reference price-nya itu memang CPO ada di pasar internasional. Jadi harganya sebetulnya sama antara harga dengan acuan US dollar, harga dengan acuan ringgit Malaysia maupun harga dengan acuan rupiah itu sebetulnya sama. Nah, kenapa kita dalam komposisi, ya bagaimana, dalam komposisi produk minyak sawit ini sebagian besar memang masih terserap di pasar ekspor, sekitar 70%. Tapi yang kemudian kita ingin tahu lebih jauh lagi, tadi disampaikan laporannya sudah ada bahwa itu oligopoli yang dikuasai hanya beberapa orang saja, sehingga Ya, makanya saya jelaskan seperti ini. Dalam struktur, jadi semuanya itu sebetulnya adalah kembali kepada mekanisme pasar. Ada permintaan yang sangat besar di pasar internasional, baik untuk kebutuhan pangan maupun kebutuhan untuk oleochemical, dan itu kita tidak bisa terus kemudian mendistorsi, ya kan, pasar di ekspor yang sedemikian besar itu. Nah, di dalam negeri sendiri sebetulnya dengan program mandatory biodiesel yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini B30 itu sudah meningkatkan daya serap pasar minyak sawit di dalam negeri. Dan itulah yang salah satunya yang mendorong mengapa harga minyak sawit ini menjadi sangat tinggi. Dan ketika harga minyak sawit sangat tinggi, ini yang sejahtera ini bukan hanya mohon maaf teman-teman pengusaha besar, tetapi juga masyarakat yang 16 juta warga negara Indonesia itu juga ikut sejahtera. Jadi seperti itu sebetulnya situasinya. Iya, terima kasih Mas Taufan. Mas Nusron, ini kan tentunya berkaitan erat dengan Komisi 6. Ya, baik. Saya yang paling keras mengkritisi masalah harga minyak goreng kemarin. Bahkan memang saya yang pertama kali mengusulkan adanya domestic market obligation dengan harga tertentu. Bahkan domestic price obligation atau harga khusus dalam negeri bagi kepentingan CPO bagi kepentingan dalam negeri. Tapi pada satu sisi sekarang ini pemerintah sudah mengambil keputusan kebijakan satu harga. Meskipun telat, saya mengapresiasi dulu. Meskipun keputusan itu telat. Karena kenaikan harga minyak goreng itu sudah sekitar 4 bulan yang lalu. Tapi baru diambil oleh pemerintah sekitar seminggu yang lalu. Tepatnya hari Rabu. Ini hari Rabu lagi, pas seminggu kemudian. Pas. Dan janjinya pemerintah mulai hari ini kalau masih ada perusahaan ataupun di eceran di atas 14.000, maka pihak aparat keamanan akan turun untuk melakukan sweeping supaya harganya itu stabil menjadi 14.000. Tapi saya tidak setuju dengan argumentasi yang disampaikan oleh saudara Topan dari GAPKI tadi. Bahwa kenaikan harga CPO ini, dunia ini, dinikmati oleh 16 juta rakyat Indonesia. Yang saya tidak yakin jumlah petani kelapa sawit itu jumlahnya 16 juta. Sekarang kita hitung, berapa juta hektar lahan yang digunakan untuk kepentingan kelapa sawit. Kurang lebih sekitar 15 juta. 15 juta itu yang dikelola oleh plasma, oleh petani itu hanya sekitar 20%. Artinya? Berarti sekitar 3 juta yang dikelola oleh petani. Kalau satu petani itu mengelola rata-rata katakanlah 2 hektar, berarti hanya ada sekitar 1,5 juta hektar petani sawit. Selebihnya itu adalah 3.000 pengusaha sawit tadi menguasai 12 juta hektar lahan Indonesia. Yang 3.000 itu tadi kalau dikerucutkan lagi 50%-nya yang menguasai total kelapa sawit itu nggak lebih dari 15 pengusaha. Selebihnya paling kecil-kecil yang masuk GAPKI. Ada 500 hektar, 200 hektar, 300 hektar. Tapi itu pun sudah gede dibandingkan dengan petani tadi yang hanya menguasai 2 hektar. Saya ingin tanya, ketika ada windfall harga CPO seperti ini, yang menikmati siapa? Pertama adalah 15 pengusaha tadi yang menguasai 50% lahan di Indonesia, ini lahan negara. Bukan lahannya pribadi, bukan lahannya keturunan mereka atau datuk-datuk mereka. Tapi ini lahannya lahan negara yang di-HGU-kan kepada para pengusaha ini dengan konsesi 30 tahun plus 20 tahun dan bisa diperpanjang lagi 30 tahun
Jadi totalnya 80 tahun. Nah pertanyaannya adalah, yang kedua adalah, ya tadi, sisa dari 3.000 orang tadi itu, baru kemudian 1,5 juta petani yang itu kecil-kecil. Yang menderita berapa? Yang menderita adalah 250 juta rakyat Indonesia yang konon itu adalah konsumen. Pertanyaannya adalah, bukankah Pak Jokowi mengatakan pasal 33 bahwa bumi, air dan seluruh isinya dikuasai oleh negara untuk kepentingan kemakmuran seluas-luasnya untuk rakyat. Yang menikmati ini hanya 15 pengusaha plus 3.000 pengusaha kelas menengah plus 15 juta petani. Yang menderita adalah 250 juta. Di mana letak keadilannya? Nah kalau kemudian hari ini ada istilahnya subsidi yang itu dikatakan budi baiknya karena dari iurannya kelapa sawit dan sebagainya, saya pikir ini bukan masalah budi baik, ya kan? Apa masih kurang menikmati kenikmatan windfall, penguasaan lahan 80 juta selama 12 juta selama 80 tahun yang tidak bisa diganggu gugat atas nama undang-undang, itu berpihak kepada rakyat. Ini membutuhkan komitmen. Nah karena itu dari awal sunya adalah sampai kapan subsidi dana BPD PKS ini akan bisa bertahan. Lagi pula penggunaan dana BPD PKS ini juga mengambil jatahnya petani. Karena penggunaan dana BPD PKS itu adalah sebagian besar digunakan untuk kepentingan replanting harusnya supaya pertaniannya petani itu produktif. Hari ini digunakan untuk kepentingan ini lagi konsumen. Karena itu langkah pertama dan ini hanya sekitar 1,5 miliar untuk sampai 6 bulan. Pertanyaan kedua adalah kalau 6 bulan kedua nanti dana BPD PKS yang ini habis 7,5 triliun kemudian ternyata harga nggak stabil lagi, mau diambilkan dana dari mana lagi? Karena itu perlu terobosan ulang. Saya mengatakan terobosannya adalah gunakan DMO. Kalau memang BPD PKS, kalau memang 6 bulan kemudian nanti masih nggak stabil. Tapi untuk sementara tahap pertama ini sudah bagus. Saya apresiasi sama pemerintah. Harga supaya stabil. Tinggal kontrol pemerintah, aparat keamanan kita gerakkan supaya pasokan stabil, supaya tidak ada orang yang dancing menjual harga di atas 14.000. Baru kita evaluasi 6 bulan kemudian efektif apa tidak, harga stabil atau tidak. Kalau nggak stabil, kita gunakan tahap kedua DMO. Baik. Kalau nggak stabil lagi, tahap ketiga larang ekspor. Masa negara ini lahan punya rakyat, rakyat mengalami kesulitan minyak goreng. Sementara lahannya punya negara. Mereka hanya dikasih hak kuasa, bukan memiliki. Baik. Saya kira itu. Terima kasih. Kita jeda dulu, sesaat lagi nanti kita akan tanya kepada Mas Tova dan juga Pak Oka. Tetap bersama kami.